Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah HAM dan Gender, jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan topik tentang gender dan wacana keagamaan sebagai bagian dari rangkaian mata kuliah HAM dan Gender. Pada video-video terdahulu, saya sudah menjelaskan tentang beberapa materi hukum yang bias gender dan juga yang responsif gender. Nah, pada kali ini secara spesifik saya akan membahas tentang hukum yang hukum Islam saja dan hal-hal lain yang berasal dari wacana keagamaan dalam Islam. Nah, saya akan memulainya dari pertanyaan tentang apakah semangat yang diusung oleh perspektif gender oleh aktivis gender dengan menggunakan analisis gender itu berkesesuaian dengan ajaran agama atau bertentangan. Nah, menurut saya ini penting untuk dikaji karena sangat sering ditanyakan. Bahkan di salah satu kelas di kuliah minggu terdahulu, pertanyaan ini juga muncul. Bagaimana Islam memandang gender? Nah, saudara sekalian, tentang hubungan antara gender dan Islam sejauh ini, menurut pengamatan saya, terdapat dua golongan yang berbeda pendapat secara garis besar. Kalau cabangnya ada banyak, tetapi secara garis besar ada dua pendapat. Yang pertama adalah gender adalah sesuatu atau wacana atau cara pandang yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan yang kedua, gender membantu masyarakat Muslim memahami semangat keadilan yang dibawa oleh Islam sejak kelahirannya. Salah satu semangat yang hendak diwujudkan oleh perspektif gender adalah semangat keadilan, yaitu keadilan gender. Maka antara gender dan Islam tidak ada pertentangan, melainkan gender bisa membantu memahamkan kita umat Muslim untuk mengenal atau mengenali ketidakadilan di dalam wacana sejarah Islam, kemudian mengenali juga seperti apa konsep keadilan yang dicita-citakan oleh Islam sebagai respon dari adanya ketidakadilan di masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan pendapat pertama dulu, yaitu yang berpendapat bahwa gender adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apa argumentasinya? Nah, pertama argumentasinya, gender berasal dari Barat. Maksudnya dari negara Barat. Lahirnya istilah gender itu dari negara Barat. Sedangkan Barat adalah identik dengan non-Islam. Nah, karena negara Barat, Amerika, Inggris, yang dimana istilah gender ini ditemukan, itu mayoritas bukan orang Islam. Kemudian pencetusnya sendiri bukan orang Islam. Nah, saudara-saudara pasti masih ingat bahwa istilah gender awalnya itu
sama dengan seks, yaitu jenis kelamin, tetapi kemudian diberi makna berbeda menjadi jenis kelamin sosial. Nah, itu datangnya bukan dari ilmuwan Islam, sehingga dikatakan ini konsep yang lahir dari Barat dan tidak Islami. Itu yang pertama. Argumentasi yang kedua, pendapat yang mengatakan gender adalah bertentangan dengan Islam karena mereka memahami bahwa gender ini adalah wacana yang mengajak umat Islam untuk meninggalkan ajaran agamanya. Kenapa begitu? Karena dianggap akan menyamakan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Semuanya sama. Dianggap menuntut hak yang sama, bentuknya sama. Kemudian dengan demikian maka menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya pakaiannya harus sama, hak dan kewajibannya sama, suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama, kemudian derajatnya sama, suami dan istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan dipandang akan ditempatkan secara sama. Nah, kemudian misalnya anak laki-laki boleh keluar sendiri, maka perempuan juga boleh keluar rumah sendiri. Nah, menurut pandangan kelompok ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam Islam perempuan keluar rumah harus didampingi oleh mahramnya, tidak boleh sendiri. Nah, maka kalau para aktivis gender menyerukan bahwa hak anak laki-laki dan perempuan harus sama, misalnya sama-sama boleh keluar rumah sendiri, itu akan menjadikan anak perempuan keluyuran sendiri, tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian contoh lain misalnya hak-hak yang lain di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, misalnya perempuan boleh jadi kepala negara, boleh menempati semua peran yang ditempati oleh laki-laki. Nah, itu juga dipandang sebagai salah satu gagasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil apa yang mereka pakai? Yang mereka pakai adalah dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, dengan dalil ini maka dipandang tidak boleh perempuan menjadi kepala negara, kepala daerah, kepala desa karena bertentangan, dan oleh karena itu gagasan tentang kesetaraan gender menjadi dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu dua contoh. Sekarang saya akan menjelaskan pendapat yang menyatakan bahwa gender adalah tidak bertentangan dengan Islam, justru membantu umat muslim untuk mengenali ketidakadilan sehingga tergerak untuk mewujudkan keadilan. Nah, pendapat yang ini didasarkan atas beberapa argumen. Sama punya argumen. Argumen yang pertama, banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang turun, ayat Al-Quran yang turun atau hadis yang lahir dari atau sebagai respon atas ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, artinya apa? Artinya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang merespon, dan responnya adalah dengan cara melakukan misi perubahan. Jadi ketika melihat ada ketidakadilan di masyarakat Arab di mana ayat Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu tidak melestarikan atau tidak membenarkan, tidak mengkonfirmasi praktek ketidakadilan yang sudah ada, melainkan
memerintahkan kepada umat muslim, kepada orang yang beriman, kepada manusia. Kan kadang-kadang ada ya ayyuhalladzina amanu, berarti kepada orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, jadi perintahnya di dalam Al-Qur'an ketika ada realitas atau praktek ketidakadilan yang terjadi karena jenis kelamin, nah misalnya diskriminasi terhadap perempuan, sikap dari Al-Quran sebagai representasi kalam Allah itu adalah memerintahkan mengubah menjadi bagaimana? Menjadi lebih adil, menghilangkan ketidakadilan menjadi perintah untuk mewujudkan keadilan. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya adalah saudara pasti sudah sangat sering mendengar bahwa di masyarakat Arab dulu terdapat tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, sebagian dari mereka masih bayi, baru lahir, diketahui perempuan, bapaknya marah, malu, lalu bayinya dikubur. Kalau laki-laki tidak mengalami. Ada juga yang ditunggu sampai 6 tahun, kemudian diajak ke padang pasir. Di padang pasir sudah dibuatkan sumur. Nah, mereka dibohongi, diajak, ayo kita menengok atau berziarah ke saudara. Nah, kemudian di padang pasir di mana sumur itu sudah disiapkan, mereka didorong untuk masuk lalu dikubur hidup-hidup. Nah, praktek semacam ini sudah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di Arab pada waktu itu. Nah, itu hanya dialami oleh anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan oleh masyarakat Arab pada waktu itu dipandang sebagai orang yang tidak akan memiliki kontribusi di masa depan bagi kebanggaan sukunya. Nah, mereka suka perang, perempuan gak bisa perang, jadi lebih baik dibunuh dari awal. Nah, karena hanya akan menjadi beban. Nah, apa respon Al-Quran? Respon Al-Quran adalah memerintahkan untuk menghentikan praktek itu. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Salah satunya adalah di surat At-Takwir ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi yang dibunuh itu dihidupkan, nanti ketika hari kiamat mereka akan ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Nah, para mufasir mengartikan bahwa ini merupakan kabar bahwa kelak di hari kiamat orang bayi-bayi yang dibunuh itu akan ditanya, kenapa kamu dibunuh? Dosamu apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang retoris. Retoris itu artinya tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya mereka tidak punya dosa apapun tetapi dibunuh. Nah, ada lagi ayat lain yang menguatkan larangan ini. Nanti saudara bisa melacaknya di dalam Al-Quran. Ketika mereka mendapatkan anak perempuan, maka wajahnya merah legam karena marah dan malu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa itulah tradisi Arab pada saat itu yang kemudian oleh Islam diubah. Nggak boleh seperti itu. Kenapa begitu? Anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama-sama manusia, sama-sama diberi hak oleh Sang Pencipta, yaitu hak hidup. Hak hidup sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia, bapaknya, penguasa tidak boleh merampasnya. Nah, ini merupakan satu dobrakan, satu perintah yang transformatif atau perintah yang berisi
yang bermisi perubahan, mengubah masyarakat dari menganggap perempuan tidak berguna, tidak berharga, tidak punya kontribusi, menjadi subjek yang setara dengan anak laki-laki, menghargai, memerintahkan umat Islam agar menghargai, menghormati hak hidup anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Nah, itu contoh pertama yang dipakai sebagai argumentasi bahwa gender adalah alat analisis yang membantu kita mengenali misi-misi keadilan di dalam sumber-sumber otentik, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, saya contohkan yang dipakai sebagai argumentasi adalah pemberian hak-hak kepada perempuan yang sebelumnya tidak diberikan oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Hak apa? Yang selain hak hidup tadi, yang kedua adalah hak mahar. Nah, dulu perempuan kalau menikah yang diberi mahar bapaknya. Jadi pengantin laki-laki memberikan uang kepada bapak si perempuan, seperti jual beli anak. Jadi pengantin laki-laki kesannya beli gadis kepada bapaknya. Karena apa? Karena uangnya diberikan kepada bapaknya. Nah, kemudian praktek semacam ini kalau kita perhatikan dengan perspektif kekinian, itu seperti trafficking, memperjualbelikan anak karena bapaknya dapat untung, yaitu uang. Nah, kemudian praktek semacam ini jelas itu menjadikan perempuan sebagai objek, itu ketidakadilan. Laki-laki di sini subjek jual beli, perempuan objek jual beli. Ada yang membayar, ada yang menerima pembayaran. Lalu berpindahlah anak gadis kekuasaannya dari bapak ke suami. Nah, praktek yang semacam ini juga ditentang, dihentikan oleh Islam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menurunkan ayat Al-Quran di surat An-Nisa. Anda bisa membaca potongannya, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, atau berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawinnya. Kamu boleh makan mas kawin itu kalau mereka rela dan senang. Nah, artinya apa? Artinya mas kawin adalah hak mempelai perempuan. Jadi diberikannya kepada si perempuan dan akan menjadi harta pribadinya, bukan harta bersama. Nah, maka disarankan mas kawin itu adalah barang yang berharga secara ekonomis, yang punya nilai jual. Misalnya emas, kemudian uang, kemudian ternak misalnya. Nah, itu adalah barang-barang yang pantas dijadikan mas kawin. Nah, kemudian diberikannya kepada mempelai perempuan. Sehingga apa? Sehingga nilai pemberian itu tidak lagi jual beli, membeli gadis dari ayahnya, melainkan bentuk komitmen memberikan harta untuk sebagai perwujudan bahwa dia serius menikah dengan perempuan itu. Dia serius, maka dia berikan barang yang berharga atau harta. Nah, kalau tidak mau memberikan berarti dipandang tidak serius. Nah, jadi dengan cara seperti ini perempuan dihargai, disubjekkan, yang tadinya objek jual beli menjadi subjek perkawinan. Sama-sama laki-laki dan perempuan masuk ke dalam ikatan perkawinan sebagai subjek, bukan sebagai objek perdagangan. Nah, itu yang kaitannya dengan mahar. Kemudian dalam
contoh yang lain yang dijadikan argumentasi bahwa gagasan kesetaraan gender tidak bertentangan dengan agama Islam adalah dalam hal hak dan kewajiban di dalam perkawinan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah maupun surat An-Nisa, kemudian ada di dalam surat Al-Mujadilah yang menerangkan perbuatan-perbuatan hukum, menerangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana kata kuncinya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, para istri, adalah pakaian bagimu, dan kamu, wahai para suami, adalah pakaian bagi istrimu. Nah, penggunaan istilah pakaian atau libas secara setara di sini menunjukkan adanya fungsi dari suami bagi istri dan fungsi istri bagi suami itu sama. Apa? Pakaian. Kenapa ibaratnya itu pakaian? Ya, Anda tahu sendiri bagaimana ketika Anda tidak berpakaian dan bedanya ketika Anda berpakaian. Itu akan sangat terasa. Dengan berpakaian orang akan terlihat lebih indah dipandang. Ada bagian-bagian yang tertutupi, yang tidak pantas dilihat orang. Nah, suami dan istri atau pasangan di situ fungsinya adalah memperindah seseorang, menutupi yang buruk, menampilkan yang baik. Jadi kalau dengan konsep ini, seorang suami maupun istri ketika menceritakan pasangannya itu mestinya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Nah itu sama, nggak boleh istri ngerasani suaminya, sama juga suaminya nggak boleh ngerasani istrinya, apalagi membuli di hadapan teman-temannya. Nah itu baru satu fungsi, menutup aurat. Nah fungsi lain, fungsi melindungi dari bahaya, dari ancaman penyakit. Kemudian maka suami dan istri punya kewajiban dan hak yang sama untuk melindungi dan dilindungi. Nah beda dengan yang kemarin kita bicarakan dalam undang-undang perkawinan, di mana yang berkewajiban melindungi hanya suami. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan yang berfungsi seperti pakaian, berarti bisa melindungi dari mara bahaya, dari penyakit, dari angin, dari debu, itu adalah dua-duanya. Nah, kemudian fungsi yang lain, fungsi menghangatkan, menjadikan lebih nyaman. Tidak berpakaian pasti tidak nyaman. Nah, kalau berpakaian menjadi lebih nyaman, maka sama di situ. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana Bu, kan ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban martabat laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Nah, saudara-saudara, ayat ini yang mengatakan yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa memang sangat sering ditafsirkan sebagai ayat yang melegitimasi adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Nah, oleh para ilmuwan dan aktivis gender, terutama yang menggunakan teori mubadalah, itu tidak diartikan demikian. Ayat itu menegaskan bahwa qawam di sini bukanlah pemimpin yang berarti penguasa, melainkan pemimpin yang berarti penopang. Penopang itu apa? Orang yang menjamin. Menjamin apa? Nah, di sini menjamin nafkah. Kenapa disebutkan menjamin nafkah? Nah, nanti Anda baca sendiri teks lengkap dari terjemah ayat ini. Di situ ada kata nafkah. Nah, laki-laki diberi tanggung jawab lebih untuk menjadi penopang kaum perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara melebihkan tanggung jawabnya dalam bidang nafkah. Nah, maka kaum laki-laki ini diberi tugas untuk menafkahi kaum perempuan. Nah,
Apakah itu menunjukkan kaum perempuan lemah sehingga perlu dinafkahi? Tidak, karena juga tidak ada larangan kaum perempuan mencari dan memberi nafkah. Melainkan di sini ayat ini menunjukkan adanya keberpihakan Islam untuk melindungi kaum perempuan, terutama ketika mereka menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya seperti hamil, melahirkan, menyusui, di mana mereka tanggung jawabnya besar untuk mengurusi bayinya, untuk menjaga kandungannya, menjaga bayinya, sehingga kalau diberi tanggung jawab untuk juga cari nafkah itu menjadi berat. Nah, maka mencari nafkah atau cari uang bagi perempuan itu hukumnya tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Tapi kalau dia mau, boleh. Nah, itu karena apa? Karena dia punya tanggung jawab biologis, punya peran biologis yang tidak bisa dilakukan oleh suaminya, yaitu tadi hamil, melahirkan, menyusui. Nah, maka ini adalah jaminan normatif dari Al-Quran bahwa perempuan ditopang oleh laki-laki, sehingga ketika dia menjalankan fungsi-fungsi ini lebih tenang, ada yang menopang, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau dia masih tetap ingin bekerja, silakan, tidak dilarang. Nah, kemudian argumen yang selanjutnya adalah bahwa di dalam bahwa Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam juga merespon ketidakadilan di dalam praktek perceraian dan poligami. Nah, apa yang dilakukan oleh Islam terhadap praktek perceraian? Yang pertama, membatasi jumlah talak yang bisa dirujuk. Nah, asal mulanya talak tidak bisa yang dipraktekkan oleh masyarakat Arab itu jumlahnya tidak terbatas. Talak boleh rujuk, sampai puluhan kali tetap boleh rujuk. Siapa yang diuntungkan? Jelas laki-laki. Dia boleh mentalak semaunya, boleh rujuk semaunya, dan istrinya harus mau. Nah, di dalam Al-Quran kemudian at-talaqu marratan. Talak yang bisa dirujuk adalah 2 kali. Selebihnya tidak bisa. Kalau mau rujuk, istrinya tunggu dulu. Tunggu mantan istrinya kawin dulu dengan laki-laki. Tunggu mantan istrinya selesai masa iddah. Kemudian tunggu dia kawin dulu dengan orang lain. Tunggu dia cerai dulu atau meninggal suaminya. Tunggu masa iddahnya lagi sehingga lama. Paling tidak lebih dari setengah tahun dia harus menunggu. Biar apa? Nah, ini adalah sanksi bagi suami yang semena-mena menggunakan talak sehingga dibatasi. 2 saja kamu boleh rujuk, selebihnya boleh lagi tapi nanti nikah ulang kalau sudah begini yang jaraknya lama. Nah, itu beda sekali dengan praktek perceraian pada masa lalu. Nah, ini adalah untuk apa? Untuk memberikan kepastian status bagi kaum perempuan agar tidak menjadi objek permainan para suami. Nah, kemudian zihar. Kalian mungkin mahasiswa HES mungkin ketika belajar munakahat atau fikih munakahat itu ada mempelajari tentang hukum zihar, yaitu hukuman perbuatan seorang suami yang menyatakan bahwa istrinya itu seperti punggung ibunya, sehingga dengan ungkapan seperti ini artinya dia menganggap istrinya tidak halal secara seksual, haram karena seperti ibunya. Nah, kamu statusnya seperti ibuku, nah berarti nggak boleh disentuh karena mahram. Nah, dulu sering begitu terjadi, suami kalau marahan sama istri ngomong begitu, kamu sekarang kayak ibuku, berarti kayak punggung ibuku, berarti nggak boleh disentuh, dan itu menyiksa istri. Menjadikan, karena apa? Karena pada hukum yang berlaku pada waktu itu, begitu dikatakan begitu, maka selama-lamanya dia tidak boleh kembali, tidak boleh rujuk. Nah, haram selamanya, seperti talak 3. Kalau talak 3 masih bisa diselingi lagi. Nah, ini seperti sudah tidak boleh sama sekali karena sudah menganggap seperti ibunya. Nah,
ada kejadian pada waktu itu Khawlah bin Sa'labah berantem dengan suaminya lalu zihar. Sa'labah lapor ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kamu sudah haram bagi dia selama-lamanya. Nah, Khawlah tidak terima dengan jawaban Nabi. Lalu tanya langsung kepada Allah, ya Allah, anak saya masih kecil-kecil, suami saya tadi marah, dia menzihar. Apa yang harus saya lakukan? Saya masih ingin bersamanya. Lalu turunlah ayat Al-Mujadilah 1-4 yang menyatakan bahwa laki-laki yang menzihar dan ingin kembali kepada istrinya maka harus memerdekakan seorang budak. Kalau nggak mampu, beri makan 60 orang miskin. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, zihar itu jahat, mengatakan istri seperti ibunya sehingga haram untuk digauli secara seksual, itu jahat, menyakiti hati istri, dan itu harus disanksi. Sanksinya yaitu tadi berat, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60 orang miskin. Nah, tetapi karena pertimbangan kepentingan seperti yang diajukan Khawlah kepada Allah, bahwa anaknya masih kecil-kecil, mereka masih butuh ayah, mohon untuk bisa diberikan solusi agar kami bisa kembali. Nah, tetapi kalau itu sudah dijalankan, boleh kembali. Sehingga dalam hal ini ada tengah-tengah. Pertama, tidak boleh semena-mena ngomong istri seperti ibunya, tetapi kalau itu sudah terlanjur dan dia ingin kembali, ada solusi. Nah, solusi ini sesuai dengan aspirasinya Khawlah bin Sa'labah yang menginginkan suaminya bisa merujuknya untuk kepentingan anak-anaknya. Nah, itu adalah beberapa argumentasi, sebagian kecil sekali dari banyak sekali argumen yang ditampilkan atau yang dipakai oleh kelompok kedua yang memandang bahwa gagasan mewujudkan kesetaraan gender tidak bertentangan dengan Islam. Nah, masih banyak isu yang lain, tetapi saya batasi dulu dalam video ini. Beberapa itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.